تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dikumpulkan di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan yang terkumpul di dalam ini semua termasuk orang-orang yang nantinya yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga buat saudara-saudara kita yang di luar sana, mudah-mudahan selalu terpanggil hatinya untuk beribadah ke rumah Allah, karena mereka juga berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kita yang hidup di akhir zaman ini selalu beristiqamah di jalannya. Amin ya rabbal. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf karena kondisi suara sudah mulai kurang bersahabat. Tapi ini tidak mengurangi rasa saya untuk menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Begitu juga kepada para tokoh, kepada para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan para asatidz dan bundo-bundo, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya menyampaikan isian kajian, akan saya batasi bahasa saya, karena kajian yang saya sampaikan pada malam hari ini mungkin bisa dikatakan hal yang sensitif. Nanti kalau ada kata-kata yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan, jangan jadikan kajian ini menjadi suatu penyakit. Tapi jadikanlah kajian ini menjadi suatu momentum bagaimana sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah meniupkan ruh ke alam rahim seorang ibu, di alam arwah itu Allah sudah berfirman kepada kita, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Apa firman Allah kepada kita di alam arwah? Alastu rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab, bala, benar ya Allah. Syahidna, kami bersaksi ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah persaksian kita di alam arwah, di alam ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah meniupkan ruh ke alam rahim seorang ibu. Barulah mengandung ibu kita kurang lebih 9 bulan 10 hari. Dilahirkan kita ke atas dunia, baru disusukan kurang lebih namanya 2 tahun. Bana kece orang Minang, anak kandung sambiran tulang saratu kasih jo sayang. Anak papa, anak mama, anak ibu, anak ayah, capeklah gadang kok bisa menjadi orang. Itu doa seorang ayah, doa seorang ibu kepada anak yang dilahirkan. Lahir anak ini ke atas dunia, kan benar juga di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setiap anak yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, yang menjadikan anak ini Nasrani, yang menjadikan anak ini Yahudi, yang menjadikan anak ini Majusi adalah kedua orang tuanya. Kenapa? Karena bapaknya beragama Yahudi, karena ibunya beragama Yahudi. Anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tapi anak ini dibesarkan dalam keluarga Yahudi, makanya menjadi Yahudilah anak ini. Begitu juga karena bapaknya Nasrani, ibunya Nasrani, anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tapi anak ini dibesarkan dalam keluarga Nasrani, makanya menjadi Nasranilah anak ini. Tapi kita kan alhamdulillah, bapak kita Islam, ibu kita Islam, kakek kita Islam, nenek kita Islam. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, lalu kita dibesarkan dalam keluarga Islam, makanya menjadi Islamlah kita. Dan oleh karena itu ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir anak ini ke atas dunia, ditimang-timang, disayang-sayang, umur 4 tahun diajarkan kata-kata yang baik. Makanya mohon maaf cakap buat bundo-bundo, kalau bapaknya soleh, anak belum tentu menjadi soleh dan soleha. Tapi kalau ibunya soleha, anak sudah ada jaminan menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau ada sekarang anak yang suka ngelawan kepada orang tua, kalau ada sekarang anak yang membunuh orang tua, kalau ada anak yang suka berjudi, kalau ada anak suka mencuri, jangan salahkan anak dulu. Coba koreksi diri kita dulu. Ustadz, kata Ustadz, kalau bapaknya soleh, anak belum tentu menjadi soleh dan soleha. Tapi kalau ibunya soleha, anak sudah ada jaminan menjadi anak yang soleh dan soleha. Memang ada sejarahnya Ustadz? Ada. Yuk kita kaji sejarah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok seorang nabi yang soleh. Istrinya adalah istri yang soleha. Makanya mendapatkan anak yang soleh bernama Ismail karena istrinya soleha. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, di zaman Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh adalah sosok orang yang soleh. Nabi Nuh adalah sosok orang yang soleh, tapi istrinya tidak soleha. Istrinya menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, makanya mendapatkan anak menentang agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena istrinya tidak soleha. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, suaminya tidak soleh yang bernama Fir'aun, adalah raja yang kejam. Tapi istri Fir'aun ini solehah. Makanya mendidik Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi yang soleh. Walaupun Nabi Musa alaihissalam tidak lahir di rahimnya istrinya Fir'aun, karena istri Fir'aun adalah sosok orang yang solehah, menjadikan Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang soleh. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya kejam. Istri pamannya kejam, melahirkan anak yang bernama Abu Sufyan, menentang ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah istri yang solehah. Kalau ingin menjadikan istri kita menjadi istri yang solehah, suaminya harus soleh dulu. Suaminya harus soleh. Jadi kalau suaminya soleh, istrinya soleha, sudah ada jaminan mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Kalaupun ada istrinya soleha, lalu mendapatkan anak yang tidak soleh, nah itulah ujian yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Dan oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak ini berinjak umur 5 tahun, diserahkan ke TPA TPQ, diserahkan ke sekolah umur 7 tahun,
diajarkan bahasa dengan baik, diajarkan bacaan Al-Quran dengan baik. Makanya saya bangga menjadi orang Sumatera Barat. Akhir 2017 saya masuk ke Sumatera Barat. Saya asli orang Sumatera Barat. Saya bangga menjadi orang Sumatera Barat. Kenapa? Setiap saya berjelajah jalan di Sumatera Barat ini, banyak saya menemukan anak-anak penghafal Al-Quran. Ada di Kota Padang anak yang bernama Rahmat. Umurnya 5 tahun, hafalannya 9 juz. Umur 5 tahun, hafalannya 9 juz. Bangga saya menjadi orang Sumatera Barat. Kenapa? Karena anak-anak kita serahkan ke TPA, TPQ, ke MDTA. Berjalan saya dari Aceh sampai Papua, tidak saya temukan sistem yang seperti ini. Saya cuma menemukan di Sumatera Barat. Tapi di balik saya bangga menjadi orang Sumatera Barat, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ada salah satu yang sangat menyedihkan. Ada salah satu yang sangat memilukan. Apa? Ketika anak ini tamat SD, ketika anak ini tamat TPA, TPQ, ketika anak ini sudah khatam Al-Quran, anak ini rata-rata juga tamat dia ke masjid dan ke musola. Makanya saya bilang kepada gubernur, ketika Mahyildi masih menjadi wali kota tahun 2018, Pak, jangan adakan khatam Al-Quran di masjid. Jangan adakan khatam Al-Quran di musola. Kalau sudah ada khatam Al-Quran, orang tuanya bangga, anaknya hafal 1 juz. Orang tuanya bangga, anaknya hafal 3 juz. Lalu anak ini tidak lagi ke masjid. Cobalah lihat. Anak sudah tamat TPA, TPQ, emaknya lah bangga. Bapaknya sudah bangga. Tercatat dalam jadwal saya itu di Kota Padang itu 23 kajian dalam 1 bulan. Yang hadir itu bapak-bapak, emak-emak yang matuhari lah pukul 6. Maksudnya apa Ustaz? Yang alah tua-tua. Anak-anak kita mana? Tidak ada. Remaja masjid kita mana? Tidak ada. Tidak ada remaja masjid kita. Kenapa? Karena kita sudah puas. Anak kita hafal 1 juz. Anak kita hafal 2 juz. Tidak ada lagi namanya remaja masjid. Cobalah lihat. Dicek di lapangan. Rata-rata remaja masjid di Sumatera Barat ini mati. Itu rata-rata. Walaupun ada cuma sebagian. Cuma 1,5% yang saya temukan. Dan oleh karena itu ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita didik anak kita dari dini hari, kita tanamkan akidah, kita tanamkan ilmu tauhid, kelak dia dewasa, belum tentu inyo yang mengimami kita kelak kita meninggal dunia. Sedangkan kita tanamkan ilmu tauhid dari dini hari, kita ajarkan ilmu agama, ketika kita meninggal dunia, alun tantunya yang bisa mengimami awak ledah. Apalagi nak kita tanamkan ilmu agama. Apalagi. Kan sekarang kalau saya lihat, sangat bangga anak-anak kita sekarang yang namanya bermain TikTok. Di media-media sosial. Cobalah cek. Pencinta TikTok itu terbesar di dunia itu bukan lagi Cina. Tapi Indonesia. Tahun 2018 itu sudah kami sampaikan diblokir oleh pemerintah. Datang Cina bangsat itu ke sini. Sejujur-jujur saja. Untuk membebaskan blokir ini. Dan ketika itu dibebaskan blokirnya. Anak-anak kita asik lagi main TikTok. TikTok itu adalah salah satu untuk menghancurkan otak anak-anak kita. Yang lebih aneh, nyo emak-emak wak satono gini. Nyeletaan TikTok di muka tuh yang lebih anehnya, bayangkan. Padahal itu adalah salah satu, mohon maaf cakap, itu dosa jariah. Ada yang namanya pahala jariah. Kita bangun masjid nih. Ada yang mensedekahkan hartanya 1 juta. Ada yang mensedekahkan hartanya 2 juta. Ada yang membeli semen misalnya.
Ketika dia meninggal dunia, orang sholat di masjid tersebut, pahalanya terus mengalir. Lalu ada yang namanya dosa jariyah. Ketika dia menampakkan lenggang-lenggok tubuhnya. Bak kicek orang Minang, tagak nampak pusek, menunduk nampak ketepong. Joget di media sosial, kelak orang ini meninggal dunia, dosanya terus mengalir. Setiap orang yang menonton, dosanya terus mengalir. Bayangkan. Makanya para da'i, para mubaligh, para alim ulama kita berusaha berdakwah di media sosial untuk menandingi iklan-iklan pornografi tersebut. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, Uzma, Tengku Zulkarnain Almarhum, mereka berusaha berdakwah di media sosial untuk menandingi iklan-iklan pornografi ini. Tapi yang lebih parahnya, kalaulah awak sampaikan dakwah ini di media sosial, tidak ada orang menonton dah. Paling-paling 1.000, paling-paling 2.000. Kalau misalnya pro dan kontra, paling-paling 1,5 juta. Tapi kalau iklan pornografi, bisa puluhan juta orang yang menonton. Bisa puluhan juta. Siapa dalang di balik ini semua? Yang saya sampaikan siang tadi, musuh Islam itu di segala penjuru. Sedangkan awak tanamkan ilmu akidah. Dari dini hari ayahanda bundo. Alun tentu anakku bisa. Kelak kita meninggal dunia, alun tentunya menjadi imam. Ingat nih. Orang yang sholat setiap hari ayahanda bundo. Subuhnya sholat ke masjid. Zuhurnya sholat ke masjid. Asarnya sholat ke masjid. Maghribnya sholat ke masjid. Isanya sholat ke masjid. Sudah ada belum jaminan masuk surga? Sudah ada belum? Setiap hari sholat ke masjid, ada nak jaminan masuk surga? Tidak ada. Setiap hari kita sholat, belum ada jaminan masuk surga. Apalagi orang yang tak sholat. Anak yang kita didik dari dini hari, umur 4 tahun sampai kelak dia dewasa, alun aduh jaminan anak awak menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya, belum ada jaminan. Sedangkan orang yang penghafal Al-Quran saja 30 juz, alun ado jaminan masuk sarugo oleh alun ado. Apalagi orang yang nak menghafal Al-Quran. Orang yang sholat setiap hari saja belum ada jaminan masuk surga. Apalagi orang yang nak sholat. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, orang yang berhijrah di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Alun ada jaminan masuk surga oleh dah. Alun ada. Lalu siapa orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, Ustaz? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka beribadah, mereka hijrah, mereka mendirikan solat, mereka berjihad di jalan Allah. Lalu mereka berdoa, ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepada hamba. Kalau Allah memberikan rahmatnya kepada seorang ihsan, baru ada jaminan masuk surga. Walaupun dia ulama, walaupun gelarnya profesor, walaupun dia pemimpin, kalau Allah tak berikan rahmat, lah, belum ada jaminan masuk surga. Begitu juga Indonesia ini, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian. Kan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkat rahmat Allah. Dan didorong oleh keinginan luhur, makanya negeri kita ini merdeka. Kalau Allah tak berikan rahmat kepada negeri ini, demi Allah, sampai detik ini negeri ini belum merdeka. Belum merdeka negeri ini. Dan oleh karena itu, yuk, ajaklah anak-anak kita. Ajak Ismail Allah untuk meramaikan masjid ini. Ajak Ismail Allah untuk bersedekah di jalan Allah. Rumah yang kita bangun miliaran, itu belum tentu menjadi pelindung kita. Mobil yang ratusan juta sampai miliaran yang kita beli, itu belum tentu menjadi pelindung kita.
Malahan baju yang melekat di badan ini ayahanda bundo alun tantu menjadi pelindung awak ledo. Ustaz, kata Ustaz, rumah yang saya bangun ini Ustaz, kata Ustaz belum tentu menjadi pelindung saya. Rumah yang saya bangun ini Ustaz dengan uang halal. Tidak ada 1% pun uang haram. Kata Ustaz, belum tentu ini menjadi pelindung saya. Ustaz, kata Ustaz mobil yang saya beli ini Ustaz, kata Ustaz belum tentu menjadi pelindung saya. Saya sisipkan gaji saya sampai 6 tahun. Baru saya bisa membeli mobil. Tak ada sedikit pun uang haram masuk ke dalamnya Ustaz. Kata Ustaz belum tentu menjadi pelindung saya. Malahan baju yang melekat di badan ini, kata Ustaz juga belum tentu menjadi pelindung saya. Lalu menjadi pelindung saya itu apa Ustaz? Berapa banyak harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Itulah menjadi pelindungmu sesungguhnya. 1.000 rupiah. 2.000 rupiah. Itulah yang menjadi pelindungmu sesungguhnya. Kadang-kadang tidak sesuai. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak sesuai. Kita mendapatkan rezeki 1 bulan itu 10 juta sampai 15 juta. Padahal kita bersedekah cuma 2.000 rupiah. Tidak sesuai. Rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kadang-kadang tidak sesuai. Dan oleh karena itu, ayahanda bundo ini muliakan oleh Allah. Ada sedikit sejarah berasal dari si junjung ini juga. Saya bertemu dengan orangnya. Waktu saya mengisi kajian di Bukit Tinggi, ini bukan hoax. Kalau saya sebutkan namanya saya yakin. Orang si junjung ini kenal. Yakin saya. Kalau saya sebutkan nama orang ini, saya yakin bapak-bapak kenal. Ketika itu saya sampaikan kepada beliau, Pak, boleh nak sejarah bapak ini saya angkat? Saya sampaikan untuk motivasi kepada teman-teman. Boleh Ustaz. Tapi insya Allah nama bapak saya jaga, saya bilang. Bapak ini asli orang si junjung, dia beradik kakak 5 orang. Ini saya dapat dari narasumber langsung dari beliau. Tapi ada juga cerita di media sosial yang viral itu hampir sama. Apakah narasumbernya itu satu orang itu juga atau yang lain saya tidak tahu. Yang disampaikan oleh salah satu Ustadz Melayu. Itu saya temukan 2 minggu yang lalu. Beliau cerita nangis dengan saya. Ustadz, saya beradik kakak 5 orang. Saya kakak tertua. Adik perempuan saya ada 3 orang. Lalu saya mempunyai adik laki-laki yang paling bungsu. Otaknya agak lemah. Punya agak keterbelakangan mental. Mempunyai kebutuhan khusus Ustadz. Beliau bercerita, waktu SD saya tempuh bukan 6 tahun. Tapi cuma 5 tahun. Waktu SMP ditempuh sama beliau bukan 3 tahun tapi cuma 2 tahun. Waktu SMA ditempuh sama beliau bukan 3 tahun tapi cuma 2 tahun. Hafalannya kurang lebih 20 juz. Lalu mendapatkan hadiah kuliah gratis di Eropa, Amerika dan Inggris. Dan ketika itu beliau mengambil kuliah di Inggris. S1-nya di Inggris, S2-nya di Inggris. Pendek cerita, beliau pulang ke Indonesia. Melamar pekerjaan di Jakarta. Mendapatkan jabatan komisaris terbesar di salah satu PT Kerawang, Jawa Barat. 2 tahun beliau di sana, membeli tanah di Bogor. Membangun villa. Lalu apa kata emaknya? Entah dekat rumahnya, dekat sini saya tidak tahu. Ditelepon sama emaknya, nak, kalau waang menuntut ilmu di Eropa, di luar negeri, amak bisa amak tahan kerinduan amak. Ikolah dake waang tinggal, piti waang lah banyak. Calik jualah amak angko pulang jualah sekali setahun nak. Iyo mak. Anaknya tetap ramah. Sekarang beliau itu berada di Bukit Tinggi, membuka usaha. Iyo mak, awak pulang mak. Tetap dengan rendah hati beliau menyampaikan kepada ibunya.
2 bulan kemudian ibunya nelpon lagi. Nak, sebentar lagi bulan Ramadan masuk. Pulanglah wa anggak seminggu nak. Amak rindu jawa ang nak. Iyo mak, awak kan pulang. Iko adik ang nampal yang bungsu. Inyo butuh biaya, inyo minta sepeda. Kirimanlah pitih nak. Baramak butuh pitih. Cukui untuk adik wa angse. Baramak 5 juta rupiah. Dikirimkan 5 juta rupiah. Ibunya tidak pernah minta uang kepada anaknya ini. Tidak pernah minta uang. Dan ketika itu ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah. Sudah lebaran orang. Anaknya kok alunjo pulang. Nah. Lah lebaran orang naa. Lah hampiang waang 3 tahun di sini. Ndak yuka pulang waang. Emak kok teragak mencari wajah hang nak. Adiknya perempuan bekerja di salah satu rumah sakit terbesar di Kota Padang. Adik perempuannya. Kalau ada yang tahu, tidak usah disebutkan namanya karena ini aib bagi keluarganya. Dan ketika itu, pendek cerita menjelang 2 bulan hari raya Aidil Adha, ditelepon lagi oleh ibunya. Seminggu sesudah itu, nak, ndak bakurban waang nak. Iyo mak, insyaallah wak bakurban nak. Wak bakurban mak, kata anaknya ini. Wak bakurban. Tapi ditunggu-tunggu dia emaknya ndak jodoh. Dapatlah kabar dia adiknya di Padang. Ketika itu cuma BBM BlackBerry. Dapat kabar dia adiknya kakaknya kok. Dek karena membeli tanah di Bogor membuat villa. Dapatlah kabar dia adiknya kakaknya membeli anjing. Beli anjing, 1 anjing harganya 75 juta. 2 anjing 150 juta. Kaget ibunya, tak mungkin. Karena ibunya penasaran, diteleponlah anaknya ini. Nah, adik waang magi kabar mak. Yo bali anjing hang nak. Iyo mak. Untuk anjing waang bali nak. Untuk menjaga villa wak mak. Baranjing saiku waang bali nak. 75 juta mak. Kaget ibunya. Aku sebanyak bana itu. Aku sebanyak itu bana anjing waang balina aragonyo. Mang nak adoh anjing tu yang gak murah. Iku anjingnya rancak mak. Ditanya oleh ibunya. Bara pengeluaran anjing itu 1 bulan. Dijelaskan oleh anaknya. Makanannya khusus. Kadang-kadang dibawa jalan pagi-pagi. Anak ini penghafal Al-Quran loh. 20 juz hafalannya. Tahu waktu itu masih hafal 20 juz saya tidak tahu. Tapi tidak ada disampaikan oleh beliau kepada saya. Dimandikan kadang-kadang anjing ini. Menjelang hari raya Aidil Adha, ibunya sakit keras. Ibunya sakit. Apa kata ibunya? Nak, amak sakit. Lah barakali ya mak menelpon waang ko waang ndak yo pulang. Iyo mak awak pulang mak. Insya Allah habis lebaran ko awak pulang mak. Tapi tunggu sebentar lo yo mak. Ado karajo yang ndak bisa wak tinggal mak. Itu bahasanya lembut kok. Anak ini bahasanya tetap lembut. Sama orang tuanya ndak pernah kasar. Maaf yo mak. Ado karajo yang ndak bisa wak tinggal. Lalu kalau awak pulang mak, tuh wak cari no orang dulu mak untuk yang menjaga anjing awak. Itu kata keluar dari mulut seorang anak. Pendek cerita, apa kata ibunya? Nah, boleh ndak ibu berdoa sama Allah? Boleh mak berdoa lah mak. Apa kata ibunya? Kalau seandainya Allah mengabulkan doa emak, emak ingin menjadi anjing nak. Kalau seandainya Allah ingin mengabulkan doa emak, emak ingin menjadi anjing nak. Kenapa emak menjadi anjing? Karena kerinduan emak dengan wajahmu nak. Setiap hari, setiap pagi anjing kau lihat. Wajah ibumu nak mau kau lihat. Ibu ingin menjadi anjing nak. Anjing kau suapkan. Ibu rindu kau suapkan nak. Itu bahasa. Merinding anaknya ini ayahanda bundo. Orang Sumatera Barat. Anjing kau mandikan. Anjing kau ajak berjalan. Emak kau ini rindu.
Emak tak butuh uang banyak. Oh, kau orang kaya, emak tak butuh. Yang emak butuh, engkau ada di samping emak. Lalu apa jawaban anak? Ampun mak, ampun, maaf mak. Tidak ada yang terucap keluar dari bibirnya, cuma minta maaf. Lalu apa kata ibunya ini? Kok tidak bisa waang pulang indaklah. Ditutup telepon oleh ibunya membaca assalamualaikum. Anaknya kumpul menjelang sholat hari raya Idul Adha. Ibunya berpesan kepada anak berempat ini. Kok nyampang pendek umu amak. Jangan kabarkan kakakmu. Jangan kabarkan abangmu. Abangmu sibuk mengurus usahanya. Abangmu sibuk mengurus hartanya. Abangmu sibuk mengurus anjingnya. Abangmu sibuk mengurus vilanya. Kok aduh yang terjadi di diri amak besok kok meninggal amak. Jangan kabarkan dia. Pendek cerita. Setelah selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, ibunya pulang. Sampai di rumah, ibunya meninggal dunia dalam keadaan meneteskan air mata. Dia adiknya koyo nak nyoge kabar doh. Ndak nyoge kabar ke kakaknya kodo. Karena itu amanah orang tuanya. 3 hari tetanggalah yang mengasih kabar, yang menelpon, yuang amma ang pulang waang amma ang meninggal waang nak pulang, kaget dia. Pada hari itu juga dia pulang, dia bisa berhentikan, bisa meninggalkan pekerjaannya, bisa meninggalkan vilanya, bisa meninggalkan anjingnya. Pada hari itu juga dia pulang. Sampai di Sijunjung, apa boleh buat? Tanah merah sudah ada bunga yang menghiasi. Apa maksud sejarah ini Ustaz? Apa maksud tema yang Ustaz sampaikan kepada kami Ustaz? Mohon maaf cakap. Anak yang kita didik dari dini hari ayahanda bundo. Kelak dia menjadi seorang sukses. Orang yang sukses, hartanya banyak. Kita tanamkan ilmu agama dari dini hari. Alun tantunya bisa membahagiakan awak ledo. 1 orang ibu bisa membesarkan 10 anak. 1 orang ayah bisa membahagiakan 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan 1 orang ibu. 10 anak alun tentu bisa membahagiakan 1 orang ibu. Walaupun ilmu agama kita tanamkan. Apa maksudnya Ustaz? Sedangkan ilmu agama awak tanamkan kepada anak awak dari dini hari, alun tentunya bisa menyelamatkan awak ledo. Apalagi nak awak tanamkan ilmu agama. Makanya kalau saya keliling, mohon maaf cakap. Setiap Ahad itu saya keliling. Maupun di Pasaman Barat. Maupun lewat saya di Sejunjung. Maupun saya lewat di pesisir. Rata-rata itu banyak mereka yang memburu babi. Banyak. Cobalah telaah dengan baik. Makanya saya bilang tadi. Kajian yang mau saya sampaikan ini agak sensitif. Mungkin dengan kajian ini ada orang yang marah. Karena ini harus saya sampaikan. Mohon maaf cakap. Anjing dikasih susu, anaknya dikasih susu apa enggak? Anjing dimandikan, anaknya enggak dimandikan. Miris. Ini yang saya temukan bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian. Kan sensitif kajian ini nih. Mungkin banyak orang yang marah. Silakan saja. Malahan yang lebih mirisnya adalah dia duduk bersama anjingnya dijilat wajahnya. Ya Allah ya Rahman. Miris Sumatera Barat saya temukan sekarang. Yang saya ceritakan ini karena saya melihat begitu banyak mereka. Hobi-hobi mereka seperti itu. Dan oleh karena itu ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah. Contohkanlah dari diri kita. Ajak anak kita ke masjid, kita contohkan. Ajak cucu-cucu kita ke masjid, kita contohkan. Jadilah bapak yang soleh. Jadilah ibu yang solehah. Kelak kita mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Saya sampaikan kepada anak saya. Nak, bapak nanti meninggal dunia nak. Bapak nak ingin orang lain yang menjadi imam. Kau yang menjadi imam nak. Kelak bapak meninggal dunia nanti nak. Kau yang memimpin doa nak.
bukan ustadz, bukan yang lain nak, kau yang memimpin doa. Kelak bapak meninggal dunia nanti nak, kau yang memandikan nak. Kelak nanti bapak meninggal dunia nak, kau yang masuk kubur nak. Jangan kau takut dengan wajah bapakmu ini nak. Jangan kau takut. Kalau kita kaji ayahanda bundo, demi Allah, kalau kita kaji, kita resuki ke hati kita ini. Waktu kita kecil, bapak yang menimang-nimang kita, anak kandung sabiran tulang, sarato kasih jo sayang. Anak ayah capeklah gadang ko bisa menjadi urang. Kan itu doa ayah kita. Kadang-kadang nyusuane awak dia ayah awak tua. Palu awak dia ayah awak. Anaknya ketika kelak dia dewasa, aturan itu yang dipikirkan oleh anaknya. Waktu kecil saya ditimang-timang oleh ayah saya. Ayah saya menyuapkan saya. Nah, ini saatnya kau balas. Kau balas perbuatan baik ayahmu. Sekarang ayahmu tulangnya sudah mulai keriput. Jangan kau cari pembantu. Jangan kau titipkan ayahmu di panti jompo. Anak kurang ajar. Jangan kau titipkan ayahmu di panti jompo. Kalau bisa kau mandikan ayahmu. Karena apa saya sampaikan? Kan baru belum cukup 1 bulan kah? Ada anak di Sumatera Barat. Ayahnya ditelantarkan. Lalu diantarkan ke panti jompo. Oh, mentang-mentang anaknya kepala sekolah. Tidak bisa mengurus ayahnya. Waktu kecil siapa yang mengurusmu? Waktu kecil siapa yang memberi nafkahmu? Siapa? Kalau bukan ayahmu. Dan ini nyata ayahanda bundo. Kan belum sampai 1 bulan. Anak menitipkan ayahnya di panti jompo. Apa katanya? Ayahnya stroke. Yang kurang ajar mulut anak ini. Kok bisa mati sih lah ya cepet. Ya Allah sedih. Kok tak kayak ku ayah anak kamar saya ayahnya. Kok bisa mati lah ya cepet. Ya Allah. Begitu miris anak-anak sekarang ayahanda bundo. Dan oleh karena itu yuk. Contohkanlah dengan baik. Kok awak suruh anak awak salat. Jangan ada bahasa yang tidak enak. Kadang-kadang anaknya suruh salat, amaknya nak salat. Anak disuruh salat mengaji, bapaknya nak salat. Nak, pailah waang mengaji nak. Kok mati ayah hangko boleh wang salat kan ayah hangko. Pailah waang mengaji, anang kecil anak ganyo. Iyo ya. Tapi antanlah waka masaji ceya sebantali hari asar. Kok talambe wak ko nyukum wak di guru wak antan wak ceya. Nang kecil anaknya. Anang kecil ayahnya pai sela waang sorang. Palo ayah sakit. Tu ayah kama. Ayah duduk di lapau menenangan utak. Kapalo wak sakit. Duduk di lapau menenangan utak. Kalau kepala kita sakit. Beribadah ke rumah Allah. Berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah. Ya Rabb. Sujud kepada Allah. Bukan di lapau sampai mau ubek sakit kepala. Ustaz. Tu nak boleh hamba duduk di lapau Ustaz. Boleh. Kata siapa nak boleh. Tapi kalau azan berkumandang. Tinggalkan itu dulu semua. Berbondong-bondong langkahkanlah kakimu ke rumah Allah. Kadang-kadang tak kayak itu doh. Tibu di lapau. Nang kicek kawan. Dan. Kurang kaki cek dan. Palu sakit ke mah? Lah. Mengkoa. Main tetalu. Akalah 30.000. Itu tambah sakit kepala kau. Tibu di rumah anak minta pitih. Ya. Ayah cok tak kalau pagi ya. Minta awak pitih 5.000 ya. Pitih ke pitih secama. Padahal baru kalah 30.000. Ustaz. Nan bajudikan den ma Ustaz kan Ustaz doma. Nan nabi kan pitih den ma Ustaz kan pitih Ustaz doma. Manga Ustaz yang heboh. Kok berang den ju anak den ma. Kan nak ju anak Ustaz doma. Manga Ustaz yang berang. Kan ada yang begitu. Benar. Kok bajudi bapak? Kok KB pitih bapak? Nggak ada urusannya dengan saya. Kok pak berangan anak apa? Anak ambo doh. Nggak ada urusannya sama ambo. Tapi itu maksiat pak. Kalau Allah sudah murka. Allah sudah marah. Didatangkan azab ke Sumatera Barat. Seperti tahun 2010. Seperti tahun 2009. Rumah menjadi roboh. Terjadi tsunami. Terjadi gempa. Anak menjadi yatim. Istri menjadi janda. Itukah yang kita inginkan? Maka berhentilah bermain.
Berhentilah. Kadang-kadang sakare-kare hurang azan, sakare-kare nu nyumampe domino. Bayangkan. Sakare-kare azan, sakare-sakare nu nyumampe domino. Nah lebih parahnya, ada satu bahasa yang sangat tidak enak didengar. Dia sedang sampai domino apa? Azan orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ondehlah azan orang. Bantuknya manyasa. Azan berkumandang, ondehlah azan orang pitih. Wah kalah ya. Kan kurang ajar nih bahasa. Itu realita bapak-bapak. Dakkah marah Allah? Dakkah datang yukah murka Allah? Makanya orang baik di Sumatera Barat ini banyak. Orang soleh banyak. Orang beriman banyak. Tapi buat apa gunanya? Buat apa gunanya? Walaupun orang beriman banyak. Walaupun orang soleh banyak. Walaupun ibu-ibu soleha banyak. Walaupun orang baik banyak. Tapi di depannya ada maksiat. Dia diam. Buat apa gunanya? Buat apa? Buat apa? Orang main, dia diam. Makanya saya bangga salah satu jamaah. Namanya jamaah tablik. Saya bangga dengan teman-teman, dengan saudara-saudara jamaah tablik. Dia one by one mengajak saudaranya beribadah ke rumah Allah. Tapi ada orang nan banci dalang. Danyo aja wak ke masa jidon tu akhirat. Wak banci itu mah. Uruslah diri yang seorang. Jangan ada nonang urus lagi. Ya Allah ya Rahman. Iko namanya kecil orang Minang. Ko namanya bengkok mintimun. Kalau bengkok mintimun, kalau lurui patah, kurangnya kok. Dia kita udah lah azan dah. Sholat lawak, kan ada teman-teman jamaah tablik tuh. Sholat kita yuk dah ke masjid yuk. Jangan ada nonang uruslah diri yang tahu. Bantu ke masuk sarugo, saya nuang mah. Tuh. Ya Allah ya Rahman. Ini bukan hoax. Ini realita bapak-bapak saudara-saudaraku sekalian. Mungkin di sini juga pernah mengalami seperti itu. Dan saya bilang, saya di kota Padang itu, kalau ada masjid berdiri, lalu ada orang main domino, ada main koa di sampingnya, saya bilang, saya orang paling pertama yang memeranginya. Saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena itu mengundang murkanya Allah. Mengundang murkanya Allah. Dek gara-gara seorang yang bermaksiat, dek gara-gara seorang yang berzina, Allah datangkan balanya. Sama tak kayak bapak-bapak saudaraku sekalian. Misalnya kita ingin ngambil jambu waya. Wak panjek jambu. Nyo gigi wak di samui. Padahal yang menggigit samui cie konya. Tabui suga awak. Awak cari sabui wak bakal samui itu sadonyo. Nama menggigit cie samui konya. Adek karena wak berang wak cari sabui wak bakal samui itu sadonyo. Begitu juga Allah. Karena satu orang yang bermaksiat, Allah datangkan balanya. Tak pandang dia beriman, tak pandang dia soleh, tak pandang dia soleha. Kalau Allah sudah marah, Allah sudah murka, semuanya dipukul rata. Semuanya dipukul rata. Ketika kemarin saya di Sulawesi, di Mamuju, waktu terjadi gempa, 26 hari saya di Sulawesi, di Mamuju, Sulawesi Barat. Kan ada nama Ustadz Soleh itu. Dia satu angkatan dengan saya di pesantren. Satu angkatan. Kami berjalan ke Sumatera Barat ini berdakwah. Mencari bantuan untuk kami bawa ke Sulawesi Barat. Kan viral di video ada anak yang bernama Angel. Ustadz Soleh ini adalah ustadz yang mu'alaf. Dia mu'alaf dari kecil. Lalu ada anak Angel itu adalah anak kakaknya. Ketika itu Angel itu berada di tempat Ustadz Soleh. Yang luar biasanya apa bapak-bapak saudaraku sekalian. Ketika itu Ustadz Soleh ini memeluk Angel. Ketika reruntuhan itu menimpa mereka. Makanya kalau kita pandang maut ini tidak bisa kita mengukurnya. Makanya saya bilang takdir itu ada dua, takdir mubram dan takdir mu'allak. Takdir mubram tidak bisa diganggu gugat. Takdir mu'allak bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa. Contoh misalnya apa Ustadz? Takdir mubram, umur. Tidak bisa kita ganggu gugat.
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Tsumma ila rabbikum turja'un. Qul dalam bahasa Arab adalah kalimat perintah. Qul katakanlah hai Muhammad. Kepada siapa? Kepada umatmu, kepada hambaku. Kalaulah malaikat maut datang menghampiri umatmu Muhammad, tidak ada satu penolong baginya. Tsumma, kemudian hanya kepada akulah engkau akan dikembalikan. Kalau dijatahkan umur kita 70 tahun, indahlah kebunuh diri awal itu, wak kematiannya. Yakinlah tuh. Kan ada kata orang, bunuh diri pada tua. Banyaknya urusan dunia nak talok diutak ledo, nyu bunuh diri, melawan takdir Allah. Lah, tidak. Itu bukan melawan takdir Allah, tapi cara menjemput mautnya dalam ketidakadaan baik. Indahnya kebunuh dirinya hari itu nyu meninggal itu nyu. Yakinlah. Itu yang dinamakan takdir muallak. Makanya takdir mu'allaq bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan tersenyum, ya Allah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan melihat surgamu, ya Allah. Tidakkah pernah awak caliak ada orang yang wafat dalam keadaan tersenyum? Kenapa? Karena Allah tampakkan keindahan surga. Tidak pernahkah awak caliak ada orang yang wafat dalam keadaan wajah rasa takut? Kenapa? Karena Allah tampakkan siksa neraka begitu pedih. Karena Allah tampakkan. Dan ini juga pernah saya alami dengan jamaah saya di Kota Padang. Waktu 2019 awal, Januari saya pulang dari Medan. Jamaah Masjid Taqwa nelpon Ustadz Dima, Ustadz, ambo baru pulang dari Medan, Bundo. Bisa Ustadz kamari Ustadz, ke rumah sakit M. Jamil. Mangatu Bundo, saya bilang. Kemarilah Ustadz, carilah suami ambo ke Ustadz. Iya nanti insya Allah bisa saya ke sana. Jangan Ustadz, tolonglah Ustadz kamari. Dari pagi tadi, nggak aktif-aktif HP Ustadz, tolonglah kamari Ustadz. Carilah suami ambo ke Ustadz. Tunggu dulu Bundo, mau sholat asar, saya bilang. Habis saya sholat asar, saya sarapan sebentar, lalu saya berangkat ke rumah sakit M. Jamil. Sampai di sana, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Suaminya menghadapi sakaratul maut dalam keadaan susah. Saya tanya, Bundo, apa yang terjadi? Tidak tahu ambo Ustaz. Ada sangkutnya dengan orang tua? Tidak ada Ustaz. Ada sangkutnya dengan saudara? Tidak ada Ustaz. Ada sangkutnya dengan tetangga? Tidak ada Ustaz. Suami ambo elok kobana Ustaz. Cobalah inu-inuan. Apa yang terjadi? 3 hari suaminya seperti itu, bapak-bapak saudaraku sekalian. Ini bukan hoaks. Demi Allah, ini fakta. Susahnya menghadapi sakaratul maut. Saya bilang, coba Bundo inu-inuan. Dia salah satu anggota dewan, bayangin tuh. Salah satu anggota dewan. Coba Bundo inu-inuan, saya bilang. Sehabis sholat maghrib baru dia jujur. Ustadz, apa Bundo? Suami ambo tidak ada punya musuh dah Ustadz. Tapi Ustadz, ambo tidak pernah mencalik suami ambo sholat. Bayangkan. Dia tidak pernah melihat suaminya sholat. Dalam keadaan sakaratul maut, Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Dalam seperti apa kita wafat. Makanya berdoalah kepada Allah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan bersuci. Wafatkan hamba dalam keadaan bersujud. Jangan wafatkan hamba dalam keadaan hina. Berdoalah kepada Allah. Ada juga kan kita lihat ulama karismatik di Jombang. Ketika selesai mengisi khutbah Jumat, dia memimpin imam sholat Jumat. Ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia langsung sujud. Dia langsung sujud. Tidak lagi kembali. Ternyata Allah memanggilnya dalam keadaan indah. Tidakkah pernah awak cali?
Ada orang meninggal di atas meja judi. Tidakkah pernah kita dengar? Ada orang meninggal matanya terbelalak. Tidakkah pernah kita lihat? Ada orang meninggal mulutnya ini mengeluarkan bau yang begitu luar biasa. Tidakkah pernah kita lihat? Tidakkah pernah kita dengar? Itu adalah semua tanda kebesaran Allah. Dan oleh karena itu untuk menutup, saya sedikit akan menceritakan sejarah baginda Rasulullah SAW ketika beliau mau wafat. Ketika itu untuk menyambung cerita sejarah yang saya sampaikan pada isi khutbah tadi. Rasulullah 2 hari beliau merasakan sakit yang begitu luar biasa. Kepalanya begitu sakit ketika itu. Sakitnya kepala baginda Rasulullah SAW karena efek racun yang diberi oleh Zainab binti Al-Harith. Pendek cerita, ketika seluruh orang sudah berkumpul di dalam rumahnya baginda Rasulullah SAW. Dan ketika itu ada malaikat Jibril, ada sahabatnya Abu Bakar, ada anaknya Fatimah, ada cucunya Hasan dan Husain. Ketika itu keluar dari mulut baginda Rasulullah SAW. Apa yang keluar dari mulut baginda Rasul? Jibril. Begitu sakit sakaratul maut ini Jibril. Dan ketika itu Rasulullah melihat wajah Jibril. Dan ketika itu malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Lalu apa kata Rasulullah? Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Jijikkah engkau melihat diriku? La, tidak ya Rasulullah. Tak ada satupun malaikat, baik di langit maupun di bumi, melihat engkau Muhammad, melihat engkau Rasulullah, menggigil menahan sakitnya sakaratul maut. Diceritakan di dalam hadis Bukhari Muslim, Imam Ahmad, ketika itu ayahanda bunda Rasulullah SAW berdoa. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, timpakan seluruh penyakit sakaratul maut ini kepadaku ya Allah. Jangan kau timpakan kepada umatku. Kita belum lahir, Rasulullah SAW sudah mendoakan kita, ya Allah, timpakan seluruh penyakit sakaratul maut ini kepadaku. Jangan kau timpakan kepada umatku ya Allah. Sesungguhnya umatku tak sanggup menahan sakitnya sakaratul maut ini ya Allah. Itu doanya Rasulullah SAW. Lalu kenapa kita umatnya di akhir zaman ini jarang berselawat kepada baginda Rasul? Kenapa kita umatnya di akhir zaman ini saling sikut menyikut? Kenapa kita umatnya di akhir zaman ini menghalalkan darah saudara kita? Kenapa? Bukankah setiap khutbah khatib menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersama malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu kenapa kita nak mau berselawat kepada baginda Rasul? Sedangkan Allah berselawat kepada Rasulullah. Sedangkan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Lalu kenapa kita nak mau berselawat kepada baginda Rasul? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika itu Rasulullah SAW merasakan sakit yang begitu luar biasa. Pendek cerita, ketika kakinya sudah mulai mendingin, dipegang oleh Ali. Dan ketika itu bibirnya bergerak, kan diletakkan telinga Ali ke bibirnya baginda Rasulullah SAW. Apa yang terucap dari bibirnya baginda Rasulullah? Ummati. Masih umatnya yang disebut. Padahal ketika itu ada sahabatnya Abu Bakar. Ada ketika itu cucunya Hasan dan Husain. Ada anaknya Fatimah, tapi nak anaknya yang disebut. Tapi nak cucunya yang disebut. Tapi bukan sahabatnya yang disebut. Tapi umatnya yang disebut. Lalu kenapa sekarang masjid yang kita bangun dengan megah, kita nak mau beribadah ke rumah Allah? Kenapa? Masjid yang indah ini, kalau seandainya saja di sini semuanya orang beribadah ke rumah Allah, ini saya yakin penuh nih rumah Allah. Yakin. Makanya ketika itu disampaikan oleh Rasulullah, waktu sholat subuh, kata Rasulullah, mana fulan bin fulan? Tidak ada ya Rasulullah, dijawab oleh Bilal bin Rabah. Ketika sholat subuh mengisi kultum, mana fulan bin fulan? Kata Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Gantikan aku di sini, kata Rasulullah. Biar ku bakar tuh rumah fulan bin fulan. Rumahnya dekat masjid, tapi tidak mau beribadah ke rumah Allah. Gantikan aku di sini, kata Rasulullah. Biar ku bakar tuh rumah fulan bin fulan. Rumah dekat masjid, telinganya seakan-akan tuli.
Rumah dekat masjid, matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Rumahnya dekat masjid, hatinya keras seperti batu. Jadi buat apa antum mendirikan rumah dekat masjid? Bayangkan. Jangan sampai ini terjadi. Masjid mewah-mewah yang kita bangun. Bangga kita dengan masjid yang mewah ini. Bisa jadi orang yang membanggakan ini, orang yang pertama Allah masukkan ke nerakanya Allah. Cobalah lihat ayahanda bunda. Kan banyak masjid yang mewah-mewah sekarang. Tapi jarang orang beribadah di dalamnya. Yuk, jadikan masjid ini benteng kita. Siapapun yang datang ke masjid ini, oh mau dia jemaah tablik, terima dengan baik. Oh mau dia seorang musafir, mau dia singgah beristirahat, terima dengan baik. Jangan tutup masjid kita. Buka WC kita 24 jam. Jangan tutup. Demi Allah, setiap orang yang singgah ke masjid ini akan menjadi amal jariah bagi kita. Begitu juga untuk membangun masjid ini, jaharkan saja. Kok ada orang yang beberang tentang menjaharkan masjid, berarti orang ini tidak bisa mengkaji secara dalam sejarah. Rasulullah pun pernah menyampaikan, siapa yang ingin mensedekahkan hartanya di jalan ke Allah, kata Rasulullah. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, saya ya Rasulullah. Begitu juga kalau ingin membangun masjid, jaharkan. Siapa yang ingin membangun rumah Allah, insya Allah akan Allah bangun nih istana di dalam surga. Jaharkan bagus. Kenapa? Karena itu untuk memacu semangat kita semua. Untuk membangun rumah Allah. Tapi kalau kita bangun rumah Allah, sholat kita. Oh jangan bentang-bentang kita sudah bangun rumah Allah, kita malas ke masjid, kita dapat pahala. Lah, bukan itu. Fulan bin Fulan 2 sak semen boleh, bagus. Fulan bin Fulan 200 juta misalnya, bagus. Jaharkan. Tapi kalau untuk diri sendiri, jangankan orang lain, kok bisa tangan kiri jangan nampak. Kalau untuk bersedekah pribadi kita, mudah-mudahan pada malam hari ini kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Kalaupun nanti bapak-bapak, saudara-saudara sekalian tidak menemukan saya, atau misalnya saya ditangkap, atau misalnya saya kena tembak, atau apa segala macam lah, terserah, kalau mau diviralkan, viralkan. Demi Allah, saya tidak akan pernah mundur dalam berdakwah. Demi Allah. Karena musuh Islam itu banyak. Musuh Islam itu nyata sekarang. Orang kafir di depan mata kita. Orang ateis di belakang kita. Yang kita bingungkan sekarang adalah orang fasik dan orang munafik ini. Mereka berbaur dengan kita. Mereka berbaur. Tapi doakan, mudah-mudahan suatu saat saya ketemu lagi dengan bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian. Tapi kalau nanti dapat berita misalnya, keluar di Padang TV, keluar di TVRI, Ustadz Joni Al-Anas itu dibunuh, ditusuk, demi Allah. Disitulah awal saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada malam kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita dapat kita jadikan pelajaran dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Kemudian infak kita malam ini terkumpul sebanyak Rp453.000. Rp453.000